banget sih, kuat banget di patch yang sekarang. Jadi Aura Esports langsung nge-ban Popolan Kupa dan memban Fovius dari Alter Ego X. Apa yang bakal Alter Ego X ban di sini ya, Rasyu? Kayaknya sih mereka bakal terus nge-ban hero-hero yang mungkin dapat catch potential, karena kemungkinan besar mereka juga nge-ban Matilda, karena kayak gue bilang tadi di game sebelum ini, kalau Aura mungkin ada Matilda bisa lebih nangkep hero-hero yang lebih licin ya dari sisi Alter Ego. Tapi kemungkinan besar mereka bakal nge-deny teamfight seperti itu sih, kayaknya menurut gue sih, Mirko. Oke, tapi Pakito menjadi pilihannya untuk Alter Ego X. Lagi-lagi nge-respect power hero ini. Pakito memang, menurut gue ya, Pakito tuh explainer paling kuat di patch ini. Beneran jauh banget gitu juga ya. Dia pressure-nya yang dia bisa melakukan dari damage-nya, scaling ke late game-nya nggak drop amat. Dari laning-nya bagus banget. Dari team fight-nya juga solid. Jadi dia itu perfect explainer menurut gue sih, Talia. Iya, memang kita tahu juga Pakito sekarang sudah di-revamp kan dengan adanya 3 stack only. Banyak yang bilang itu nerf, tapi banyak juga yang bilang itu buff. Kenapa? Karena Pakito sekarang untuk mendapatkan stacknya, dia nggak bisa lagi dari basic attack doang, tapi membutuhkan skill. Walaupun skillnya bisa di-spam dari no target, tapi skill itu butuh cooldown. Jadi untuk bermain Pakito sekarang dia harus lebih berhati lagi sih. Iya, kalau menurut guanya ya. Iya, setuju banget. Tapi menurut gua, Pakito itu jadi dengan adjustment dia yang kemarin, player-player yang jago banget nge-hit skill shot, apalagi di dalam Pakito yang suka banget mainnya dengan ability-nya bakal di reward. Dimana player-player yang mainnya dengan pakai auto attack yang mungkin skill-skillnya banyak miss bakal dipunish. Jadi itu high risk high reward lah di Pakito-nya sekarang. Iya, oke. Dan dari kita memasuki first priority pick dari Aura Esports. Masih ada banyak banget option, masih ada Jawhead, betul, dan langsung aja diamankan Alter Ego X. Mereka bisa ngamanin Benedetta sih. Iya, Aura Esports mengamankan Jawhead-nya dan Alter Ego X. Harley kebuka, Export juga kebuka. Arashi, menurut lo apakah bagus, apakah worth it kalau misalnya mereka nge-pick Alter Ego X, nge-pick Export dan juga Harley langsung di sini? Menurut gue sih masih worth it ya, karena balik lagi Harley kegunaannya banyak banget. Biarpun mereka mungkin nggak main ke arah teamfight seperti tadi, mereka masih bisa pakai Harley di situasi kalau mungkin mereka mau cari teamfight. Jadi sebenarnya flexibility hero ini nih yang juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan pas lagi drafting buat tim-tim besar ini, Mirko. Tapi yang menjadi pilihannya adalah Harley sebagai mage dan juga Hayabusa sebagai jungle. Lagi-lagi, kedua ini itu bisa dipakai sebagai flex pick. Hayabusanya bisa masuk jungle, bisa masuk gold lane, sama juga dari Harley-nya ini yang bisa masuk ke jungle, bisa masuk juga ke arah mage. Talia. Yes, dimana kita sudah melihat juga dari Aura shadow pick terhadap Link. Ini tricky sih. Kalau misalnya dari Alter Ego nge-pick ke arah seorang Kufa, Linknya bakal cukup sulit nantinya ketika melakukan Temples of Blade. Tapi sementara itu sudah ada Ruby juga yang tetap menjadi pilihan bagi Aura Esports. Nah, baru aku bilang kalau ada Kufra bakal sulit jadi shadow pick sama Alter Ego X kali ini, Mirko. Ini kalau ya bakal langsung di-lock-in oleh Alter Ego X. Ini Kufra bakal menjadi hal yang senjata yang kuat banget lah di dalam match ini ya. Soalnya Linknya bakal kesusahan banget, apalagi di dalam team fight. Linknya bakal harus mendapatkan pressure di samping-samping. Dia nggak mungkin bisa di team fight nih. Kalau di team fight bakal susah, bisa sih sebenarnya, tapi bakal susah banget buat seorang Link, apalagi menggunakan Tempest Blaze dan juga Divine Sword combo-nya di sini. Arashi? Yap, maksudnya kalau tapi di sisi lain kalau mereka bermain split push, Link ini bisa jadi solusi yang bagus karena emang dia punya mobilitas yang bagus banget, bisa lompat-lompat dinding. Dan kalaupun dueling, Link mau di mid sampai late game ya nggak sembarangan ya. Jadi Alter Ego mungkin harus lebih hati-hati nih. Mungkin Link ini bisa jadi pick yang menyelamatkan Aura dari plan split push Alter Ego. Iya. Itu Kufra picknya gue bisa bilang ngeblend banget sih sensasinya juga di sini. Kesempatan lagi buat semua orang di rumah ya guys. Jangan lupa beli fruitynya sebelum match mulai biar match tambah ngeblend lagi sensasinya. Dan ini juga kalau nggak salah ya, tim Aura dan tim Alter Ego X, mereka itu ada fruitynya lah. Mereka minum fruity sebelum matchnya. Makanya pro player itu bisa jago. Kenapa? Minum fruity dong bos. Wes, bener banget sih, apalagi di udara cuaca panas kayak sekarang ya. Wah, minum fruity dingin-dingin tuh pasti seger banget sih. Tapi kita melihat back to the game, sudah ada Kaja ternyata menjadi last ban dari Alter Ego X. Sementara Aura Esports, mereka masih bisa banget nge-ban ke arah side
dari Alter Ego X. Bagaimana menurut Arashi? Emang tadi kayak seperti yang Miko katakan, mempunyai hero di side lane yang kuat yang bisa dipakai, diandalkan buat playmaking itu pasti penting banget buat setiap tim. Jadi di sini Aura Esports ngeban ke arah situ bagus banget sih. Tapi Alter Ego ngeban Kaja itu apa ya? Hero yang suka dipakai buat solusi melawan assassin. Jadi ini juga move yang bagus banget dari kedua tim ini. Iya, pick off begini dan juga Aura Esports. Wow, band yang terakhirnya menjadi Chow. Oke. Chow dan Barats menjadi pilihan untuk band terakhir Aura Esports, dan Alter Ego X sekarang mereka mendapatkan pick yang pertama di draft phase yang kedua. Apa yang mereka bakal amankan di sini? Kayaknya sih ya, kalau mereka baru gue mau bilang kayaknya kalau mereka di sini udah menggunakan Harley-nya di mage, Hayabusa di jungle, mereka harus mengamankan seorang XP laner, dan Xborg masih kebuka, jadi Xborg bakal langsung diambil oleh tim Alter Ego X. Sekarang kita lihat di Aura Esports. Alucard sudah di shadow pick nih sini Thalia. Yes, apakah bakal ngamanin Alucard atau justru masih ada Benedetta sebenarnya untuk menjadi side laner bersama dengan Sun Lapu-Lapu juga yang kita tahu heroes yang sangat sustain. Ini bisa sedikit lebih tahan lah terhadap combo dari seorang Harley yang kita tahu Deadly Magic bersama Poker Trick kalau ke hero-hero yang tipis itu bisa instant kill. Tapi Lapu-Lapu seharusnya dia masih bisa cukup kuat untuk menahan damage dari Harley. Iya, tapi kalau kita lihat dari draftnya berarti Aura Esports ini benar-benar maunya full team fight ya, dimana Alter Ego X mereka ada sedikit team fightnya, ada juga sedikit di pick offnya, dan juga mereka memiliki side lane pressure yang kuat banget. Lagi-lagi lebih, menurut gue itu lebih multidimensional daripada Aura Esports. Jadi Cyclops menjadi pilihan terakhir untuk nge-lockdown seorang Harley sih menurut gue di sana ya, menggunakan ultimate-nya untuk lockdown langsung. Ya, dimana kita tahu ya, Cyclops kali ini sudah mulai perlahan-lahan masuk ke meta lagi dengan adanya kemarin beberapa kulit sempat lihat juga kalau Cyclops dijadikan hyper itu sebenarnya cukup sakit loh kalau dijagain. Apalagi dengan Star Power Lockdown-nya, Planet Attack-nya, itu bisa instant kill banget. Iya, memang malahan waktu itu pernah ya di NMA itu Cyclops dipakai sebagai jungler. Walaupun game yang kalah, ini interesting banget sih. Soalnya Cyclops bakal mulai muncul-muncul lagi di meta sekarang. Kenapa? Soalnya bagus sebagai hero lockdown. Apalagi kalau misalnya hero-hero lain kayak Kaja, kayak Chow yang beneran kayak Saber juga yang pure lockdown udah di ban. Dia menjadi pilihan yang lumayan bisa di-pick untuk juga sebagai pick yang unik lah, sebagai pick yang nge-throw off musuhnya. Oke, tapi itu dia, kita sudah melihat draft pick dari Aura Esports dan juga Alter Ego X. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke game yang kedua. Aku mau ngingetin sama penonton di rumah, jangan lupa buat semangatin dengan hashtag AuraWin atau Alter Ego Champ. Dan juga jangan lupa untuk beli Fruity karena seger banget, dan kita bakal melihat bagaimana sensasi yang ada di game kedua. Iya, bakal ngeblend sensasinya, ngeblend banget sih sensasinya. Coba gue minta opini dari analis kita di sini. Arashi, dari draftnya siapa yang menang di game yang kedua? Menurut gue Aura perubahannya udah lumayan bagus, dan mereka sekarang punya solusi crowd control buat nge-lockdown assassin yang mereka mau. Masalahnya menurut gue itu bagus buat Harley, tapi Hayabusa masih bisa nge-outplay itu komponen dari team fight. Oke, tapi langsung saja kita masuk ke dalam game yang kedua di match ketiga hari ini. Aura Esports melawan Alter Ego X di sini. Udah ada Yoda yang bocil-bocil kecil di sini yang di tengah udah mulai muncul. Dan sekarang kita bakal lihat laning phase dari kedua timnya. Rex Lona dan Alter Ego X bakal memiliki sedikit keunggulan di awal-awal clearing karena ini ternyata Hayabusanya yang dipakai sebagai mage Thalia. Wow, iya, ini Hayabusanya justru bukan Hayabusa jungler. Tapi begitu pula kita bisa tahu ya, Hayabusa walaupun dia bukan hyper, tapi tetap aja di area mid tuh sakit banget damage-nya, apalagi dengan adanya Quad Shadow. Dia bisa berotasi dengan cukup mudah ke area atas dan juga ke area bawah. Gampang banget rotasinya, dan juga ini sedikit kayak counternya gitu loh. Cyclops di-pick untuk nge-counter Harley. Tambah lagi sekarang mereka swap role-nya. Hayabusa yang di tengah. Okta bakal kesusahan banget dalam farming, dalam clear lane tanpa ada Jawhead. Tambah lagi ini juga kill pressure-nya bakal kuat banget untuk Hayabusa yang di tengah. Ya, ini bisa dibilang surprise pick sih, dimana mungkin dari Aura juga nggak menyangka bahwa akhirnya justru Ami yang menggunakan Harley yang menjadi jungler. Tapi sementara itu kita lihat bagaimana seorang Kuka bouncing ball-nya itu cukup mengkotor pergerakan bahkan untuk seorang Lapu-Lapu.
Lihat Harley mencoba untuk nge-invade ke arah seorang Link tapi masih bisa kembali lagi ke arah belakang. Link di early game masih harus bermain hati-hati lagi. Iya betul sekali, tapi Devcoach lagi-lagi kayak di game pertama dia mainnya benar agresif banget, mainnya untuk ngeganggu ya. Di sini Ryzel bantu untuk ngasih pressure dikit-dikit, lagi-lagi ini bakal menyusahkan Link untuk mendapatkan purple buff-nya. Akhirnya dia bakal dapet, tapi ini udah banyak banget waktu yang dibuang di sini. Rexlona berhasil untuk nge-poking, lagi-lagi Devcoach maju di Titans Revenge-nya untuk sekarang. Arashi. Yap, dan menurut gue di sini mereka tadi ada pressure di bawah dan mereka langsung setelah punya pressure di priority di lane bawah situ, mereka langsung ke turtle, jadi permainan efisien banget. Dan biarpun mereka kehilangan sedikit waktu karena mau deny blue buff, itu jadi play yang worth it banget buat mereka karena sekarang Harley punya turtle. Yap, dan kali ini turtle berhasil diamankan oleh seorang Harley. Sudah cukup kaya dari segi network. Walaupun kita baru memasuki menit kedua, tapi sudah berbeda 1.000, itu bisa kurang lebih 1 item lah. Tapi sementara itu kita lihat, sudah ada kejadian 4 lawan 1 di sini, first blood. Sayang sekali Last Insanity juga di pop up, tapi Okta masih terlalu sustain, darahnya masih full, dan masih punya regen HP, masih bisa selamat ke area belakang. Iya, di sini tuh masalahnya dari seorang Link ini ya. Si Jamet ini dikandangin parah banget oleh Alter Ego. Mereka mendapatkan pressure di semua arah mapnya dan Linknya nggak dikasih main sama sekali. Jametnya nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Udah terjadi sedikit poking. Jamet tertangkap sedikit di sini, tapi Devcoach terpaksa untuk menggunakan flicker untuk kabur di trade yang di sana. Yap, terkena Star Power Lockdown, tapi masih ada Devcoach juga yang langsung menjaga keberadaan dari seorang Haya. Sementara itu lihat bagaimana Cait mencoba untuk menginvade buff, tapi sudah ada Ryzel juga bersama dengan Ami di sana mencoba untuk memukul mundur belakangnya. Sementara itu di sisi lain Kufra berhasil di take down oleh seorang Aura. Iya betul sekali, sudah di take down dan lagi-lagi Ryzel ini mendapatkan pressure-nya. Langsung Jamet udah ke arah atas, loncat ke arah Harley-nya, tapi masih ada Benedetta-nya di atas. Di bawah ternyata ada trading dikit-dikit. Ryzel maju menggunakan Phantom Slash-nya, tapi Jamet menjadi target. Tapi masih bisa keluarkan. Okta sekarang taruh ke Amy-nya. Amy langsung ditumbangkan, tapi masih bisa juke dikit-dikitnya. Okta berhasil mendapatkan kill-nya 2 untuk 1 di arah kill. Tapi di arah bawahnya Hayabusa sudah mengamankan Tarot. Yes, melihat ada free space, seorang Hayabusa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Lihat bagaimana seorang Ryzel 1 lawan 3 di sini mencoba untuk mendapatkan dan berhasil memukul mundur seorang Link. Sementara itu mencoba untuk dibalaskan dendamnya. Star Power Lock menjadi Alexa final blow, tapi sama sekali harus pick off dan seorang Cait pun cukup sekarang bisa tambah Last Insanity Dar dan 2 pemain dari Aura harus kembali pulang. Iya, masalahnya buat tim Aura ini kesalahan yang sama persis. Ini deja vu banget kayak game pertama ya, dimana Alter Ego walaupun killnya sama, mereka berhasil mendapatkan turretnya dan juga objektif lebih banyak. Sekarang Devcoach sudah mulai engage untuk kebuka mapnya dan lagi-lagi objektif sudah diamankan oleh Alter Ego dan Limaji sudah dikeluarkan. Bakal dibakar begitu saja menjadi nasi goreng di sana ya, dibakar guys ya. Dan Arashi menurut lo gimana nih dalam gamenya? Wah, menurut gua mereka harus lebih ngegroup sih. Dimana tadi mereka bisa kurang lebih ada teamfight kecil-kecil ya, 3 lawan 3. Biarpun masih nggak full team, hitungannya masih ada fight. Kate bisa bikin play yang bagus banget dan sempat bisa ngebunuh Amy. Ya lumayan lah nge-shutdown Harley yang emang udah mulai snowballing nih di mid game. Jadi kalau mereka bisa melakukan lebih banyak itu kayaknya bakal ada potensi sih pasti. Oke, tapi kita melihat kali ini bagaimana seorang Devco mencoba untuk diberikan penetrasi lanjutan, tapi sudah ada seorang Ryzel bersama dengan Ami dan Magic di pop up bersama dengan ada Poker Trick. Alexa Final Blow mencoba untuk di back up follow damage oleh seorang Ryzel. 1 Afro berhasil diamankan. Selanjutnya apakah Okta akan menjadi next target? Tapi ternyata di sisi lain justru Cait yang harus ditumbangkan juga oleh Alter Ego X. Deja vu, bener-bener deja vu di game yang kedua. 4.000 gold lead padahal killnya cuma beda 3. Dan di sini Monster sudah mulai di trading, sudah mulai di trade pressure ya. Mereka men-trade pressure di bawah untuk pressure di atas. Tapi mereka nggak punya wave clear yang bagus untuk coba si Starat yang di sini. Dan 5 sudah dikeluarkan kepada Afro. Keluar lagi poker tricknya. Afro bakal ditumbangkan begitu saja. Killing spree sudah diamankan oleh seorang Amy. Tapi di atas ada Tempest Blaze yang digunakan karena Monsters bakal ditumbangkan begitu saja. Akhirnya Aura Esports berhasil mendapatkan trade. Tapi apakah worth it di sini? Shadow kill ke arah tengah. Okta ditumbangkan begitu saja dan mid lane turret pun harus ditumbangkan. Ini menjadi trade tapi tidak worth it sama sekali buat tim Aura Esports, Talia.
Yes, ini kerugian besar sih. Sementara tuh lihat bagaimana seorang Chai mencoba untuk di take down juga oleh seorang Ami. Deadly Magicnya sebentar lagi akan pecah dan mega kill berhasil dikantongi. Sementara itu lihat Ahmad, Afro maksudnya maju ke area depan, masih bisa flicker lagi ke belakang, masih bisa selamat, tapi sementara di sisi lain seorang Ryzel sudah mendapatkan Blood Axe-nya. Ini Bloodlust Axe di tangan Benedetta, dia bakal gencar-gencaran sih untuk lane. Wow, what happened? Yup, itu yang kita bilang lah. Oh, tapi di sini udah ada fight-nya. Terus Revenge sudah digunakan. Di sini Tempest Blade sudah digunakan juga. Ada wombo combo yang dilakukan, tapi sayang sekali tidak kena. Ejector yang sangat bagus karena Death Coach. Masih ada damage follow up oleh Okta. Tapi Ryzel final blow karena belakang langsung menggunakan damage untuk menemukan seorang Afro di sini. Harus berhati-hati soalnya di lockdown. Tapi wow, eye for an eye-nya bagus sekali dari seorang Ryzel di sana. Bisa kabur dari Cyclops-nya. Yes, ini bagus banget sih permainannya, tapi di sisi lain juga Aura masih punya lah kesempatan untuk bisa memenangkan game kedua karena dari segi net worth-nya berbeda 4.000. Kalau misalnya di drag area late game ini bisa menguntungkan juga karena dari seorang Aura mempunyai Cait, Afro dan juga Saeb yang kita tahu di late game bakal susah banget untuk di pick off. Yes, bakal susah banget buat di-pick off. Sekarang Turtle sudah mulai ditarik ulur oleh tim Alter Ego X yang memiliki pressure di semua lane mapnya. Dan lihat aja Hayabusa, karena dia bukan jungler, dia nggak usah di dalam fight ini. Lihat, langsung maju menggunakan Tyrant's Revenge. Ryzel maju lagi menggunakan Phantom Slash, final blow ke belakang. Okta menjadi targetnya, tapi lihat, dia berhasil menumbangkannya. Masih bisa kabur. Ryzel akhirnya ditumbangkan oleh tim Aura Esports. Tapi lihat, sudah ada backup dari tim Alter Ego. Maju ke depan untuk Kait. Masih ada Alas Insanity yang bakal digunakan untuk menumbangkan seorang Cait. Dan begitu saja Jamet, where are you going Jamet? Mid lane-nya ditumbangkan begitu saja. Tier 2 Tarat dan juga di arah bawah macro play yang disiplin dan rapi banget dari tim Alter Ego. Yes, lihat bagaimana seorang Hayabusa mencoba untuk mengamankan semua Tarat yang bisa diamankan. Dan bahkan lihat, 2 lawan 1 dia masih berani banget untuk nge-dive balik lagi dengan adanya Torpedo. Terlalu pede dari seorang Rex Lona mengungguli 11 level kali ini. Memang sudah cukup sulit untuk dikontrol pergerakannya oleh Aura. Sementara lihat dari Afro, sudah terkena Deadly Magic, masih bisa sustain karena merupakan seorang Jawhead tanker. Tapi ini bakal susah banget. Apakah game yang pertama akan terulang lagi? Bagaimana Aura kehilangan objektif Taratnya satu demi satu di tangan Alter Ego? Setuju banget sih, ini benar-benar deja vu. Shadow Kill digunakan oleh Rex Lona, lagi-lagi masih bisa kabur tapi udah bait banyak banget ability. 4 ultimate sudah digunakan untuk mendapatkan kill itu, dan ini bakal menjadi kesempatan bagus buat Alter Ego X untuk mendapatkan tier 2 turret yang di atas. Benedetta udah mulai nge-clearing. Amy berhasil mendapatkan jungle-nya, orange buff-nya sudah dicolong oleh Amy, seorang maling bocil di sini. Yap, bener banget. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya, Rashid, Yap, ini item yang udah bagus banget buat Amy di hari itu. DPS-nya gede, burst-nya juga gede, jadi masalah besar banget buat tim Aura. Tambah lagi Hayabusanya juga udah... Oh bentar, ada fight going on here. Iya, final blow sudah digunakan ke arah belakang. Ryzel lagi-lagi untuk nge-zoning, nge-save ya seorang Death Coach yang tadi tertangkap dikit oleh seorang Afro yang menggunakan ejectornya sangat bagus. Tapi lagi-lagi Arashi boleh dilanjut analisisnya. Yap, jadi Rexona juga udah punya item core dia, jadi dia punya sustain yang cukup bagus dan juga punya penetration dan damage yang lumayan sakit. Jadi di sini mereka tim Aura tuh backline-nya sangat rentan ya, dan kalau beneran dilompatin susah buat mereka tuh selamat dari burst physical damage dari Ryzel dan dari Rexona, dan juga burst magic damage dari Amy. iya benar banget. Dan lihat bagaimana kali ini Aura sudah mencoba untuk bermain regroup. Asal bubble force ke arah depan, apakah terlalu jauh karena langsung aja dibantai, dibakar-bakar oleh seorang Iceberg. Tapi untuk yang masih bisa selamat sementara itu lihat bagaimana Jamet terkena shadow kill. Dan ternyata masih ada sedikit HP yang memulangkan seorang Link area belakang. Masih bisa sustain. Tapi lihat bagaimana Alter Ego kali ini merontoki semua jungle yang dimiliki oleh Aura Esports. Iya, wow, well played banget dari tim Alter Ego X. Lagi-lagi mereka itu satu jungle-nya sudah diamankan oleh tim Alter Ego. Nggak beneran kandangin Aura Esports ini yang tidak bisa melakukan apa-apa di dalam game ini. Mereka berhasil nge-clear semua wave dengan pressure kill, pressure 1v1 mereka, dueling power mereka dari atas. Oh, udah terjadi 1v1 di arah atas di mana Hayabusanya bisa nge-poke Jamet. Dan sekarang Turtle-nya, Lord-nya bakal ditumbangkan. Ini juga sebenarnya belum enhance Lord-nya ya. Ini masih Lord yang pertama, jadi masih bisa di-defend oleh teman-teman dari Aura Esports, Talia.
Iya, bagaimana kalau kita lihat kali ini Aura masih bisa mempertahankan inhibitor turret-nya di menit yang ke-11. Tapi sebentar lagi, di menit yang ke-12 Lord akan enhance. Apakah dari Alter Ego bakal langsung mengamankan Lord-nya dan langsung meng-end base Aura seperti game pertama? Game yang cukup cepat kali ini. Atau justru Aura bisa untuk meng-high ground defense dengan sangat baik. Tapi cukup sulit. Bagaimana melihat dari seorang Hayabusa kali ini sudah mencoba untuk mendapatkan farmingnya terlebih dahulu? Mirko. Iya bener sekali, mereka langsung memilih untuk mendapatkan farmingnya terlebih dahulu. Lagi-lagi lu lihat ya, kalau kita lihat dari XP-nya dari kedua tim ini, level gapnya itu lumayan tinggi sih Arashi di sini ya. Jadi ini bakal susah banget buat tim Aura Esports. Tapi apa yang mereka mungkin bisa lakukan di posisi sini? Bentar, mungkin kita bakal lihat dulu. Ada Deadly Magic yang digunakan, masih ada Winter Strange, tapi Last Insanity ke arah belakang. Octo menjadi target, langsung ditumbangkan. Killing spree diamankan, dan di arah belakang juga Jamet, seorang Jamet coba untuk kabur, mendapatkan killing spree yang sangat bagus. Outplay yang bagus. Aura Esports sekarang berhasil mendapatkan 2 for 1 trade. Masih ada Lordnya yang belum ditumbangkan. Aura Esports berhasil untuk nge-defend di menit ke-12 kali ini. Iya, masih bisa untuk mendefense walaupun mereka sudah kehilangan ini di tertarik di area mid. Tapi lihat bagaimana seorang Afro mencoba untuk mengkontes di ejector ke arah depan. Tapi tetap saja seorang Ryzel berhasil untuk mendapatkan purple buff ya. Bahkan sekarang Jamet yang harus menelan nyawanya. Kali ini shutdown berhasil diselamatkan dengan adanya last sanity yang didapatkan oleh Xborg. Wow, Jamet brotherku harus ditumbangkan begitu saja di sini. Dan kalau kita lihat dari tempo gamenya, apa yang mungkin Aura Esports bisa melakukan untuk comeback dari game ini ya Rashi? Mereka harus cari teamfight yang lebih rapi ya, yang lebih decisive gitu loh. Karena dimana mereka cuma trading, selalu Alter Ego tuh udah ada pressure karena mereka emang lebih bisa pick gitu kan. Mereka unggulnya di pick bukan di teamfight. Mereka bisa kontrol mapnya dengan lebih bagus dan mereka selalu ada tempat yang bagus. Mereka selalu set up terus buat dapat objektif setiap kali, biarpun mereka di shutdown 1 atau 2 orang. Di sini Aura harus cari fight yang gede, fight yang rapi, yang bisa dapat lebih banyak sekaligus dan bikin play buat objektif tersebut karena emang tower di tengah ada tower di bawah masih berdiri semua dan ini masalah buat Aura. Menurut gue ya, Aura Esports ini mereka ketika harus komit, mereka kurang komit, dan ketika mereka itu gak boleh komit, mereka malah mainnya tuh terlalu safe gitu loh. Jadi di sini tuh mereka tidak berhasil mendapatkan apa-apa di dalam game ini. Lihat aja Tarat juga masih cuma 1 yang diamankan oleh tim Aura Esports, di mana AE sudah berhasil mendapatkan 7 Tarat. Di sini tuh objective control gamenya, makro gameplaynya udah kelihatan banget sih ya dari perbedaan Taratnya dan perbedaan objektif. Ya, ini kita bisa melihat karena sudah memasuki menit ke-14, ternyata networknya jauh banget. Tapi lihat Cahitnya harus ter-takedown. Apa yang dilakukannya di area bawah? Dia 1 lawan 3, otomatis langsung di instant punishment oleh Alter Ego. Dev Coach sudah menge-charge pada Tyler Rest, tapi masih digagalin, ditahan aja. Sementara ini networknya udah semakin jauh dari segi Alter Ego meleading kali ini, Mirko. Iya, Alter Ego udah leadingnya tadi 5.000 gold lead, sekarang udah 7.000 gold leadnya. Lagi-lagi mereka bakal nge-shove 3 wave sekaligus untuk mendapatkan Tarat yang di atas. Kelihatannya sekarang Ryzel bakal maju, udah ada Deadly Magic yang digunakan untuk memaksa Tempest of Blades dari seorang Jamet. Dan di sini kelihatannya Tarat inhibitor bakal diamankan tanpa ada kontes sama sekali. Dan Aura Esports tidak berhasil mendapatkan apa-apa untuk di-trade balik. Oh, ada Eye of Bandit-nya ke arah Monsters. Tapi apakah itu targetnya bener? Lihat ke arah belakangnya Ryzel menggunakan Eye for an Eye. Monster masih bisa fighting, masih memiliki Immortal. Ingat di sini itu bukan target yang benar, mereka harus mencoba mendapatkan Amy, kalau enggak yang di arah bawah. Rexlona yang dari tadi itu annoying banget, Raven Fighter digunakan, stunnya kena, dan lagi-lagi damage-nya keluar, tapi Rexlona masih bisa kiting. Saeb tidak bisa ngapa-ngapain di sini. Rexlona berhasil selamat dari gempuran 2 pemain Aura. Ini cukup sulit. Bagaimana dengan adanya perbedaan network yang jauh, otomatis Alter Ego sudah lebih unggul dari segi item, dari segi level, dan bahkan lihat bagaimana Dev Coach mengusir mode pergerakan dari seorang Saeb. Ejector ke arah depan, apakah Ami akan ter-takedown benar aja langsung? Orang di takedown, Dev Coach apakah akan menjadi the next target, mencoba untuk dikejar oleh adanya seorang Saeb, tapi lihat bagaimana lini belakang mereka ada Hayabusa. Hati-hati bagaimana dia ingin mendapatkan inhibitor Tarat di area bottom lane. Iya bener banget, dan ini momen-momen dimana Aura Esports bisa mendapatkan momen untuk comeback ya. Soalnya death timernya itu udah 40 detik. Sekarang Alter Ego juga harus sangat-sangat berhati-hati karena shutdown goldnya sangat-sangat besar. Aura Esports sekarang Afro sudah ditumbangkan. Sekarang ada Last Insanity, ditambah lagi ada Tyler Strange dari arah belakang, langsung ditumbangkan. Trade 1 untuk 1 di menit yang ke-16. Ini gak bagus banget buat tim Aura. Sekarang Rexlona menang 1v1 dari Kait dan berhasil mendapatkan pressure. Ryzer langsung ke arah belakang menggunakan
dengan final blow-nya untuk clear minionnya, dan lagi-lagi mereka cuman adu pressure, mereka cuman adu koordinasi di sini. Siapa yang berhasil mendapatkan force error duluan, mereka bakal mendapatkan Lord-nya, dan harusnya ya kalau Altrigo mendapatkan Lord, mereka pasti menang. Kalau Aura Esports mendapatkan Lord-nya, mereka masih bisa comeback. Yes, setuju banget sih. Bagaimana dari Alter Ego tadi di posisi bawah kita menyaksikan dia bertukar shift untuk memberikan penetrasi damage. Bahkan kali ini Lord bakal di free give aja, nggak ada kontes sama sekali karena dari Jamet pun cukup tidak ingin mengambil resiko untuk terlalu overcommit ke arah seorang Lord. Shadow Kill-nya sudah digunakan. Jamet masih bisa kabur, tapi ya, wow. Playnya sih sebenarnya untuk Alter Ego X ya, kayaknya menurut gua kalahnya itu dari draftnya. Oke, banyak banget hero prio yang diamankan oleh tim Alter Ego X, tapi coba kita lihat dulu di dalam item build-nya Arashi. Di sini udah masuk ke late game dan bahkan di pihak Aura biarpun mereka tuh ketinggalan ya hitungannya, mereka sudah mulai catch up dari segi item hanya karena di late game memang gold jadi nggak berpengaruh. Jadi sekarang semakin itemnya jadi lengkap, semakin jadi penting koordinasi sama eksekusi dari kedua tim ini. Dan Aura kalau emang dapat satu pick seperti yang Mirko bilang tadi, harus komit dan cari lebih karena mereka tuh nggak bisa main cuma dengan pick. Mereka komposisi team fight. Iya, komposisi team fight bener sekali. Dan di sini lihat udah ada team fight lagi-lagi. Saib harus terpaksa flicker ke arah base-nya. Dan sekarang lihat udah ada Lord in hand-nya yang masuk. Kait ke arah belakang, langsung hit insane. Hit ke arah belakangnya. Tapi lihat Last Insanity, semuanya target base-nya. Dan ini bakal menjadi game yang kedua yang diamankan oleh tim Alter Ego X 2-0. Aura Esports masih belum breakers-nya yang dari MDL Season 3, di mana mereka belum berhasil mendapatkan sebuah kemenangan di dalam MDL. Muka-mukanya udah lumayan kecewa ya.